Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya dan edukasi tersebut sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbak Wira bahagia dan bersemangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Pengumuman juga bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas Padepokan Sengkelat, bisa langsung klik aja linknya di kolom deskripsi dan itu gratis, ya nggak usah ada biaya apapun. Beberapa benefit yang bisa didapatkan antara lain ya banyak ilmu yang diijazahkan secara cuma-cuma, Anda tinggal mentirakatinya saja. Kemudian untuk promo-promo, bonus, diskon akan diumumkan terlebih dahulu di grup komunitas sebelum diposting di sosial media manapun ya. Kemudian free konsultasi bebas ya, gratis, asalkan kalau minta terawangan ya bayar ya, tapi kalau konsultasi aja tanya-tanya gratis, sifatnya nggak usah bayar. Baik teman-teman semua, kali ini kita ada pemahar lagi ya, terawangan sebuah batu yaitu klien nomor 5626. Mbak Wira ulangi, klien nomor 5626 ini masih dalam satu rangkaian promo 12-12 ya, baru bisa Mbak Wira layani hari ini tanggal 17 Desember 2022 jam 9 pagi. Ada sebuah batu berbentuk combong ya, batu yang berlubang tengahnya, yang tentunya menurut kepercayaan batu combong seperti ini memiliki tuah dalam hal pengasihan. Dia membuat combong itu apa? Hati itu tembus, hati itu berlubang, hati itu memiliki kecondongan terhadap si pengguna batu ini. Isunya begitu ya. Tapi apakah benar batu ini dari klien nomor 5626 memiliki tuah ya sebagaimana isunya, sebagaimana yang dipercaya? Mari kita kupas perlahan-lahan. Yang pertama, kita cek dulu secara vibrasi energinya. Kenapa kok dicek secara vibrasi energi? Karena yang namanya benda bertuah itu adanya tuah dari energi yang terkandung dalam benda tersebut. Yang pertama yaitu energi alam. Ya, energi alam yaitu energi yang muncul, yang timbul secara alamiah, tidak disengaja, tidak diisikan, tidak ada campur tangan manusia. Jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang membuatnya memiliki perubahan sifat dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Betul, kalau batu itu memang seringkali menjadi mustika ya. Benda-benda yang terisi energi oleh alam itu seringkali disebut dengan mustika. Mustika batu merah delima, mustika lipan, mustika buntat kelapa, mustika buntat lipan, mustika kelapa, mustika kul buntat ya. Kemudian masuk mustika batu combong, itu memang betul. Mustika batu petir itu juga ada. Energinya alam. Nah, untuk batu dari klien nomor 5626 ini Mbah Wira cek energi alamnya tidak ada. Jadi ini tidak termasuk mustika. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu energi manusia. Karena seringkali begini. Ini yang Mbah Wira temui, ada sebuah mustika yang kehabisan energi. Kemudian oleh si manusia disengaja diritual ulang, diisi dengan energinya. Energi si manusia itu juga mungkin terjadi. Keris ya, pusaka itu juga begitu. Ada keris sudah lama kosong, diritual ulang. Itu juga bisa. Ya, jadi sekarang ya dengan kecanggihan metode yang ada itu, orang bisa membuat sebuah benda atau mustika yang kehilangan tuahnya itu menjadi bertuah kembali. Itu bisa. Nah, untuk batu dari klien 5626 ini Mbah Wira cek tidak ada ya, energi dari manusianya itu tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu energi dari khodam, energi dari makhluk, entitas yang menghuni suatu benda yang dianggap bertuah. Mbah Wira telusuri, ternyata juga tidak ada energi dari makhluk, tidak ada energi dari jin. Jadi secara energi benda ini kosong. Mohon maaf loh ya, ini Mbah Wira tidak tahu ya benda ini belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang ritual siapa. Mbak Wira tidak tahu, tidak tanya dan tidak ingin bertanya supaya hasil terawangan itu tetap objektif. Beberapa hari yang lalu ada juga klien yang menyebutkan bahwa Mbah, apakah benar ini kosong? Iya, benar ini kosong. Ini hasil ritualan saya sendiri, belum pernah saya pakai, belum diselaraskan, kok sudah mati ya kodamnya? Ya bisa saja. Namanya kodam baru diritual langsung mati itu bisa. Salah pageran misalnya, salah mantra misalnya ya. Mbak Wira itu pernah juga kok mengalami ada beberapa azimat yang diritual pakai pakem kejawen, setelah terisi habis itu Mbak Wira kunci dengan asma kilat, mati ternyata kodamnya.
Ya itu juga bisa terjadi. Jadi ibarat bayi baru lahir gitu langsung meninggal karena malpraktek, baru meninggal karena peristiwa tertentu. Itu sangat bisa. Jadi jangan kemudian dianggap sebuah benda habis diritual, kodamnya kok langsung bisa mati ya? Ya sangat bisa. Contohnya yaitu tadi. Benda yang lama diritual dibacakan asma kiat lo bisa mati kodamnya, bisa hilang tuahnya. Nah itu juga bisa. Jadi itulah fenomena-fenomena yang sering terjadi pada dunia konjurasi, dunia hadirkan kodam, dunia apa namanya itu, menghadirkan kodam, mengisikan kodam ke dalam benda. Jadi ya hal-hal semacam ini tentu dijumpai apabila orang tersebut telah memiliki jam terbang. Kalau dia kayak dukun baru gitu kan, baru lulus gitu, kemudian ritual diterawangkan, loh kok kosong padahal baru diterawang, baru diritualkan, baru selesai, akan bingung menghadapi fenomena itu. Tapi bagi seorang praktisi yang ya seperti Mbak Wira ya 7 tahun melanglang buana dalam hal pengisian kodam, paham fenomena-fenomena unik seperti itu ya memang bisa terjadi. Namanya kita berusaha. Itu ibarat orang masak biasanya enak kok gosong, ya nggak apa-apa, mungkin apinya kebesaran, ya mungkin ada satu momen kita ngelamun sehingga jadi gosong, mungkin nggak enak, unsur faktor gaib, misalnya ada orang baru masak nasi diangkat basi, ayam baru digoreng diangkat ada belatungnya, ya kan, banyak macam. Dan hal semacam itu adalah fenomena yang tidak aneh gitu loh di dunia sekarang ini, nggak aneh gitu ya, memang seperti itu fenomena normal. Entah faktor psikologis, entah faktor gaib, entah faktor apapun itu, bukan tidak mungkin ketika usaha yang kita lakukan baru aja usaha itu selesai langsung gagal. Itulah yang menjadi tanda bahwa kita masih manusia gitu loh, kita bukanlah Tuhan yang kalau kita melakukan apapun kun fayakun pasti jadi, enggak gitu ya. Kita adalah manusia yang bisa saja ketika kita melakukan sesuatu ada gagalnya, ada missnya, ada tidak sesuai dengan harapannya, kayak gitu. Ini yang perlu kita sadari dan terima dengan lapang dada. Kita lanjut. Secara energi sudah kosong, apakah secara kodam juga kosong? Kita cek melalui metode yang namanya metode visualisasi. Nah, metode visualisasi adalah metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau mencari manifestasi atau mencari tanda-tanda kehadiran kodam pada suatu benda bertuah. Nah, benda dari klien nomor 5656 ini Mbak Wira cek ternyata tidak ada penampakan kodamnya. Dan pengecekan ini sudah Mbak Wira lakukan selama 3 hari berturut-turut. Jadi hari ini tanggal 17, kemarin tanggal 16, dan kemarinnya lagi tanggal 15. Itu sudah Mbak Wira cek. Mbak Wira takutnya kecapean, makanya Mbak Wira cek lagi tanggal 15 itu kok kosong ya. Mbak Wira cek lagi tanggal 16, kok masih kosong ya. Mbak Wira tuh mau nginjek energi, takut. Takut apa? Takut kalau ada kodamnya terus rusak. Makanya terus tanggal 17 Mbak Wira cek lagi tetap kosong, ya sudah 3 kali pengecekan kosong, maka yang terakhir hari ini Mbak Wira injek dengan energi. Ini ada suatu metode yang agak keras, memang metode ini sifatnya merusak ya. Jadi kalau kayak ada pageran gitu, metode ini merusak pagernya supaya memang kita bisa nembus ke dalamnya, ke rahasia terdalam dari azimat itu, dari benda bertuah itu. Kita akan tarik paksa kodamnya, kalau memang dia sembunyi akan kita tarik paksa agar dia mau hadir, mau muncul ke permukaan, mau mendekat ke dimensi manusia. Karena kan namanya kodam itu jin ya, jin itu kan ada di dimensi energi. Nah itu kita tarik supaya dia mau mendekat ke dimensi materi. Nah, benda dari klien nomor 5626 ini telah Mbak Wira cek, Mbak Wira injek energi, Mbak Wira bacain doa agar dia mau mendekat, ternyata memang tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi tanda jelas bahwa benda dari klien nomor 5626 ini kosong, tidak berkodam. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu benda itu kehilangan kodamnya. Tadi sudah Mbak Wira sebutkan, yang pertama ibarat orang masak gosong, ibarat bayi baru lahir langsung mati, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga karena dialih rawatkan atau beli dari reseller. Ya, benda-benda bertuah itu biasanya kalau misalnya memang dia tarikan alam, mustika ya, tarikan alam itu jodohnya dengan orang yang menarik. Ketika dia kemudian dialih rawatkan, bisa jadi, Mbak Wira bilang bisa jadi ya, artinya posibilitas itu ada. Bisa jadi si kodam itu pemilih dan dia nggak mau ikut ke orang yang menerima selanjutnya. Dia maunya ikut sama orang yang menarik, sehingga akibatnya apa yang terjadi? Bendanya berpindah tangan, tapi kodam dalam benda itu tidak ikut berpindah tangan. Ya ini ya, dialih rawatkan atau beli dari reseller. Kemudian yang kedua, energinya telah habis.
Kalaupun kodamnya tidak ikut, maka benda-benda tarikan alam mungkin masih menyisakan energi, betul. Tapi ketika energinya habis, terus bagaimana? Ya tuannya berhenti. Ya, tuannya berhenti. Ingat, dia adalah benda-benda alam. Alam yang membuatnya terisi energi. Ketika dibawa manusia, boleh jadi atau ada posibilitas bahwa energi alam itu tidak lagi terisi ke benda itu. Ya, Mbak Wira tahu ada beberapa benda yang memang energinya habis ketika dipakai terus-menerus tuahnya. Dan Mbak Wira juga tahu ada benda-benda yang bisa sifatnya auto recovery. Contohnya adalah minyak aura buatan gurunya Mbak Wira itu. Itu guru telah melengkapi minyak aura itu dengan 3 kuncian. Yang mana kalau energinya itu habis, dia bisa mengauto recovery dirinya. Itulah kenapa harganya mahal sekali. Tapi setara dengan kualitasnya. Nah, seberapa cepat energi pada suatu benda bertuah itu habis bergantung pada 2 hal. Yang pertama, kapasitas benda itu dalam menyimpan energi. Yang kedua, seberapa sering penggunaannya. Udah, gampangannya contoh itu handphone. Handphone itu kan mengandung energi listrik. Cepat habisnya energi itu bergantung pada 2 hal. Yang pertama, kapasitas baterainya. Baterai biasa apa monster? Semakin besar kapasitas baterainya, semakin lama habisnya. Bisa sebulan, setahun, atau bisa beda generasi. Mbak Wira punya kok keris itu yang masih mengandung energi setelah 8 generasi kemudian. Jadi jangan sampai nih muncul komen bahwa Mbak Wira tuh kok sukanya ngejelek-jelekin orang lain. Saya loh punya energi yang benda yang mengandung energi, tapi setahun saya pakai nggak habis-habis. Ya itu berarti kapasitas baterainya besar. Ada kok yang seminggu habis, ada yang sebulan habis, ada yang setahun habis, ada yang sampai generasi berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. 8 generasi itu, katakan satu generasi 60 tahun, kan berarti udah 480 tahun. Itu gak habis energinya, itu juga ada. Yang kedua, tergantung penggunaannya. Ibarat handphone dipakai SMS-an doang sama dipakai main Mobile Legend, pasti cepat habis main Mobile Legend. Kayak gitu. Jadi seberapa sering tuah-tuah besar diakses dari energi itu, semakin sering penggunaannya juga semakin cepat habisnya. Nah, ini logika sederhana kok. Kalau Anda tidak bisa memahami logika sederhana seperti ini, waduh ya kebacut banget ya. Tadi sudah apa nih? Energinya habis ya. Kemudian pantangan perawatannya dilanggar. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara kodam dan praktisi yang bertuah. Misalnya ketika menarik pusaka. Pusaka itu berkodam, kodamnya bilang tolong jangan bawa saya ke kamar mandi. Lupa batu ini dipakai, keburu-buru beol atau pipis, masuk kamar mandi, maka perjanjian itu dianggap batal. Si kodam akan kembali ke alamnya. Itu bisa. Atau perawatannya nggak dipenuhi. Contoh, aku mau ikut kamu, mustika ini akan aku lepaskan, tetapi tiap malam Jumat aku minta air kembang. Lalu nggak dikasih air kembang, ya sudah, dianggap perjanjiannya batal. Kodam kembali ke alamnya, benda itu kehilangan tuahnya. Itu sangat mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah mati dalam bertugas. Ini udah banyak ya penjelasannya, tolong nanti bisa didengarkan di video-video sebelumnya. Oke, itu untuk hasil terawangan dari klien nomor 5626. Silahkan nanti Mbak Wira tunggu tanggapannya. Kita sekarang akan menjawab tanggapan dari klien sebelumnya ya. Dari klien sebelumnya itu ada 4 benda, 3 tembang liring, 1 keris. Nah, ternyata apa yang Mbak Wira sampaikan dalam terawangan tepat akurat semuanya. Satu pun tidak ada yang meleset. Yang ketiga, keris itu Mbak Wira bilang adalah ini jodohnya bukan Anda. Benar banget. Di screenshot testimoni disampaikan bahwa memang benar, keris itu diberikan oleh seseorang. Dibilang juga bahwa jodohnya belum datang atau pasangannya belum datang. Ya sesuai ya, nanti screenshotnya akan Mbak Wira sertakan juga di video untuk informasi ya, biar Anda bisa baca chatnya sambil dengarkan audio dari Mbak Wira. Ada pertanyaan menarik nih, Mbah, jadi saya bingungnya. Saya itu suka sama barang-barang begini, sama pusaka-pusaka, mustika-mustika, azimat-azimat itu suka. Cuman memang bener Mbah, saya nggak maksimal memakainya karena nggak fokus, karena bingung, maunya dikoleksi aja. Nah ini ya, jadi memang bener suka sama barang-barang begini, cuman bener nggak maksimal memakainya karena nggak fokus, karena bingung. Solusinya adalah fokus dan cari guru untuk membimbing. Ya, nggak fokus karena bingung. Solusinya gimana? Ya fokus, terus cari guru untuk membimbing. Fokus itu satu persatu. Nah, ibarat kita punya 5 sepeda motor, cobain satu-satu. Motor yang A gimana sih rasanya? Oh, kecepatannya sekian, tuahnya begini, dia cocoknya kalau dipakai begini, dia senengnya kalau dipakai begini. Percuma.
kita punya banyak azimat, kita punya banyak pusaka, kalau itu semua barang-barang murah, nggak ada bimbingannya after sales, nggak ada tata cara penggunaannya, akhirnya ya malah nggak ngasih manfaat apa-apa. Kita cuma sibuk ngerawati benda-benda nggak jelas, tapi dia tidak memberikan manfaat apa-apa pada diri kita. Ibarat kita punya sepeda motor, kita nggak bisa mengoperasikannya, malah kita tiap tahun bayari pajaknya, kan rugi. Kayak gitu. Solusinya gimana? Fokus satu persatu. Yang memang sudah nggak ada manfaatnya, buang. Kalaupun itu pemberian, kembalikan kembalikan kepada yang memberi. Atau mau Anda larung ke sungai, mau ke laut, silakan. Ya, jadi fokuslah satu persatu serta cari guru supaya nggak bingung, gitu ya. Kemudian maunya dikoleksi aja, tapi katanya kalau nggak dipakai nanti nggak jadi bertuah lagi. Benda bertuah itu dipakai nggak dipakai, tuahnya tetap, karena basisnya adalah energi maupun kodam. Disimpan aja, kodamnya ya tetap ada di situ. Disimpan aja, energinya juga tetap ada di situ. Jadi bukan jadi hilang tuahnya, enggak ya. Tapi ya menjadi nggak bermanfaat kalau Anda mengatakan kalau nggak dipakai nanti jadi nggak bertuah lagi. Tidak jadi hilang tuahnya, tapi dia nggak akan memberikan manfaat. Anda hanya akan menyimpan benda-benda nggak jelas. Ibarat rumah itu, kalau dalam bahasa rumah tangga itu nyampah, ya nyampah. Jadi barang-barang yang pakai tetap disimpan aja, itu namanya nyampah. Mendingan kita buang barang yang nggak dipakai, kita sisakan yang dipakai-pakai aja. Kenapa? Karena barang yang nggak dipakai itu bikin jadi sarang nyamuk, sarang kecoa, sarang tikus, akhirnya menjadi penyakit. Nah sama, benda-benda bertuah yang tidak dipakai kalau hanya kita simpen, itu akan memberikan energi yang campur aduk. Karena tiap mustika, tiap pusaka, tiap azimat itu punya karakter energinya masing-masing. Kalau Anda cuma simpen aja semuanya, karakter energinya bisa berbenturan, itu bisa menimbulkan masalah. Cekcok dalam rumah tangga, kerejekian seret, gampang sakit-sakitan yang nggak jelas, kalau sakit susah sembuhnya, atau mendatangkan jin-jin liar karena dia udah nggak lagi dipakai, cuman dirawat, dibakarkan dupa aja, akhirnya jin liar yang memakan itu, jin liar yang tertarik mendekat, kayak gitu. Itu resikonya. Sama seperti Anda nyampah di dalam rumah, malah ada mendatangkan tikus, mendatangkan kecoa, mendatangkan nyamuk, mendatangkan penyakit, kayak gitu. Ya jadi itu resiko. Resiko kalau Anda mengkoleksi banyak benda-benda bertuah tapi nggak pernah dipakai, hanya di offering aja, dibakarkan dupa aja, akhirnya malah mengundang jin liar untuk ikut bersarang di situ. Jelas ya? Kemudian kalau nggak dipakai nanti jadi nggak bertuah. Jadi gimana ya, serabutan banget, rawatnya tidak satu persatu tapi bersamaan. Dia ketawa, kok bisa tahu? Mbak ya tahu, karena semua itu terbaca dari karakter energinya, terbaca dari energi yang dipancarkan oleh masing-masing benda itu. Sebagai praktisi, Mbak Wira bisa membaca ke arah sana. Ya, jadi jangan heran loh ya, kalau ketika Anda menunjukkan satu pusaka atau mustika atau azimat, Mbak Wira bisa tahu bagaimana cara Anda memakainya, cara Anda memperlakukannya, bagaimana cara Anda menganggap dia, pola pikir Anda terhadap dia. Itu semua terungkap di dalam karakter energi yang dipancarkan. Belum lagi kalau Mbak Wira mau wawancara. Wah, itu udah rahasia-rahasia yang aneh-aneh udah keluar semua. Ya, Mbak Wira memang menekuni di dunia azimat. Itulah kenapa Padepokan Sengkelat rajanya azimat. Karena memang Mbak Wira 7 tahun menekuni perazimatan. Tahun depan udah 8 tahun. Ya, tahun depan tinggal beberapa hari lagi. 7 tahun Mbak Wira menekuni azimat. Mbak Wira nggak ganti-ganti profesi, nggak nggarap hajat, nggak jadi penyembuhan, nggak jadi enggak. Mbak Wira khusus memang hanya di azimat. Hingga Mbak Wira bisa sedalam ini. Ini ibarat koki yang menekuni hanya masakan Perancis, hanya masakan Jepang, hanya masakan Indonesia, sehingga dia bisa berkreasi banyak sekali terhadap rasa, karena dia tekun khusus, spesialis kalau istilah di bidang medis. Dia khusus hanya menekuni tulang, ya dia akan menjadi dokter spesialis tulang. Dia menekuni khusus masalah kandungan, ya dia akan menjadi dokter spesialis kandungan. Dia hanya khusus di amnesti, ya dia akan khusus menjadi spesialis dalam bidang bius membius, kan gitu. Nah, anestesi kok amnesti ya pengurangan hukuman, ya anestesi ya kayak gitu. Saraf ya sama, dia akan spesialis menjadi saraf. Nah, Mbak Wira ini spesialisnya azimat.
Makanya bisa mengetahui banyak rahasia sejauh ini dengan melihat azimat. Kalau nerawang orang, penyakit orang, masa depan nggak bisa Mbak Wira. Tapi kalau nerawang azimat, insya Allah Mbak Wira bisa sampaikan kalau terawangan Mbak Wira akurat. Kayak gitu ya. Nanti ini akan Mbak Wira sertakan. Jadi ya gimana ya, kalau serabutan ya fokus dan fokus. Kuncinya di situ. Perawatnya juga tidak satu persatu. Oke, nggak apa-apa lah untuk masalah perawatan karena kan terbatas waktu ya. Apalagi Anda juga berkarir, Anda punya kesibukan, Anda punya jabatan, nggak apa-apa ngerawat nggak satu persatu. Tapi alangkah indahnya kalau Mustika Azimat itu dirawat satu persatu. Jadi kita kenal personal by personal itu kita kenal dekat secara ikatan batin, bukan hanya ikatan cinta ya. Kita lanjut. Jadi terawangan Mbak Wira cocok ya, sesuai dengan yang Anda alami sendiri dikatakan cocok. Mbah, nggak ada apa kayak gitu tata cara atau apa itu barang-barang gimana ngerawatnya, karena kebanyakan. Kalau kebanyakan buang, sisakan yang dipakai aja. Motor punya 5, ngapain kebanyakan, buang, jual ya, sisakan satu aja yang tiap hari dipakai gitu. Caranya gitu caranya. Jadi kalau kita suka merawat benda-benda seperti itu tapi kita kehabisan waktu untuk menekuni satu persatu, ya udah lepaskan, relakan dan ikhlaskan. Satu aja, fokus pada satu aja yang paling sering dipakai, kayak gitu. Oke ya, semoga jawaban tadi memuaskan diri Anda. Silahkan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, boleh Anda ketik di kolom komentar ya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.